Hitungan saya 3 tahun ya. Iya. Dari 3 tahun itu saya 3 bulan hanya habis 1 miliar. 3 bulan. 3 bulan sekali 1 miliar. Dari 3 tahun sampai sekarang, Ya. 3 bulan sekali 1 miliar. 1 miliar tinggal dikalikan saja. Usaha Akang yang membantu usaha pribadi Akang yang cukup membantu untuk kos politik ini dari usaha apa kan? E-Paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, narasumber yang spesial kali ini adalah calon Bupati Tasikmalaya dari Independen. Beliau adalah Kang Cep Jamjam Zulfikarno. Calon termuda. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Wah, Kang ini salah satu calon yang terkeren karena independen. Oh iya. Bisa lolos verifikasi juga. Mudah-mudahan. Oke. Kemarin Terkeren. itu verifikasi yang terverifikasi oleh KPU berapa KTP, Kang? Kemarin verifikasi pertama alhamdulillah dari 118.000 yang masuk Silon. 118.000. Ya, 118.000 lebih masuk dulu ke Silon, kemudian diverifikasi administrasi tersisa 108.000, kemudian dilanjut dengan verifikasi faktual tersisa kurang lebih 100.774. Wih, 100.774. Ya. Itu udah lolos verifikasi. Ya, sementara kalau syarat minimal kan 6,5% dari DPT itu 88.000. Udah lebih berarti ya? Sudah lebih. Dan alhamdulillah terkumpul dari 100% total kecamatan kita. Mantap. Jadi ada mewakili semua 39 kecamatan. Ada perwakilan dari 39 kecamatan. Nah, sebelum berlanjut lebih dalam ke hal itu, yang ingin tahu dulu dari masyarakat itu, Akang kita tahu mundur dari pegawai negeri sipil. Betul. Berapa tahun lagi untuk pensiun, Kang? Kurang lebih saya pensiun ketika mendapatkan SK pemberhentian secara terhormat tersebut 26 tahunan. Masih 26 tahun. Akang masih muda, berapa usianya, Kang? Sekarang maju 35. 35 35 Saya tahun. 32 cuma beda 3 tahun. Luar biasa ini. Kirain Akang mah di atas saya. Masih di bawah, Kang. Oh, iya. 35 tahun. Waduh, masih muda banget. Berarti ini termuda ya, Kang ya? Calon termuda dari antara yang lain kan? Kabupaten Tasik ya. Di Kabupaten Tasik. Nih, Akang keluar sebagai PNS, mundur dari pegawai negeri sipil. Apa sih yang membuat niatan Akang untuk maju ini, alasannya apa sih? Awalnya itu gimana? Kalau secara pribadi dulu ya. Ya. Secara pribadi memang ada dorongan dari orang tua sebagai pimpinan pondok pesantren Nurul Wafa. Kemudian dorongan tersebut kemudian dilaksanakan secara bertahap berdasarkan ikhtiar yang saya lakukan. Kemudian ketika 2019 ya yang mendorong saya orang tua saya meninggal. Itulah menjadi dasar awal. Kemudian beliau menitipkan ajengan mobil khusus yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berserta yatim piatu. Nah, disitulah niat kepancagan saya, keseriusan saya untuk lebih mengabdikan diri terhadap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, lebih memanfaatkan diri terhadap masyarakat luas dengan maju sebagai calon bupati. Karena hemat saya kalau untuk secara pribadi ini tidak akan begitu banyak bermanfaat. Hanya mungkin manfaat saya itu hanya untuk lingkungan sekitar. Secara untuk menyeluruh meluas se Kabupaten Tasikmalaya perlu upaya. Perlu upaya bagaimana supaya apa yang nanti akan saya berikan manfaat terhadap masyarakat itu dibungkus dengan kebijakan supaya semua merata terakomodir. Dari bidang keagamaan seperti ajengan menurut saya ajengan adalah ruhnya agama. Itu ketika kami nanti ditakdirkan menjadi bupati terpilih mendapatkan mayoritas suara oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Nah, disitulah
kami akan betul-betul mengurus semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan dunia pendidikan agama wabil khusus, termasuk yatim piatu pun nanti ketika kami mudah-mudahan terpilih itu seluruhnya akan kami urus. Tetapi ada syaratnya ketika yatim piatu tersebut menginjakkan usia sekolah menengah pertama atau SMP sampai SMA, itu ketika kita akan memberikan bantuan hidup, biaya sekolah dan sebagainya, mereka harus patuh terhadap aturan kami, yaitu harus berdiam di pondok pesantren. Begitu. Makanya kami pun ketika membuat visi, ketika disesuaikan dulu dengan RPJP kan, RPJP yang dibuat 2005 dan berakhir di 2025, maju dan sejahtera masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di 2025 itu, kami kasih tambahan mandiri dan berbasis pondok pesantren. Nah disitulah itu salah satu yang diamanatkan oleh orang tua saya waktu itu, begitu. Adapun saya mundur sebagai ASN itu bentuk dari keseriusan, bentuk konsekuensi dari apa yang saya lakukan, begitu. Jadi ya udah, secara ikhlas saya melepaskan 26 tahun masa pensiun, begitu. Nah, Akang kan dari independen, start tadi itu mengumpul KTP. Berapa lama itu mengumpulkan KTP atau meminta dukungan dari masyarakat? Ya, jadi begini, kalau mengumpulkan dukungan KTP itu ketika kami berpasangan. Nah, tetapi sebelumnya jauh-jauh hari, kurang lebih 3 tahun yang lalu, kami mempersiapkan dulu pos-pos dukungan tersebut dengan memberikan tanda sebutnya itu pengikat lah, tanda pengikat. Apakah kita mau melakukan program sosial, program sodako, memberikan penerangan PSU, lampu-lampu untuk di masjid, di pesantren ataupun di lingkungan masyarakat di pelosok. Nah disitulah kami ada simbol-simbol yang menyatakan tak kala nanti saya betul-betul akan maju, kemudian dari independen mereka semua masyarakat cenderung mendukung, ya silakan buktikan dengan membubuhkan dukungan KTP, begitu. Nah disitulah ketika kami berpasangan, kita tinggal narik dari seluruh simbol yang ada, begitu. Didatangi kembali berarti? Ya, ada yang didatangi kembali, ada juga yang memang intens berkomunikasi, gitu, terus berkomunikasi ke data center, ke pesantren kami ataupun kita ke kecamatan-kecamatan. Dari situ tinggal ditarik saja, begitu. Kami betul-betul akan maju dan secara normatif mengumpulkan dukungan KTP, karena saya rasa kita bukan hanya untuk mendaftar saja. Tujuan kita itu pengen menang, begitu. Itu mudah-mudahan menjadi bekal dan tabungan sebagai modal dasar suara kami nanti ke depan. Ketika alhamdulillah sekarang terlahir 4 pasangan calon, begitu. Ya disitulah kita berkompetisi, berlomba, setarnya sama lah mudah-mudahan, begitu. Nah disitulah penentuan bagaimana kita mencapai hakikat syariat yang kita jalankan, gitu. Bagaimana lebih dahulu mencapai ke hakikat yang sudah ditentukan. Nah, lalu alasan kenapa akan menjatuhkan pilihan kepada Pak Fadil Karsoma untuk menjadi wakil bupati mendampingi? Nah, kebetulan begini, saya secara pribadi dari sisi usia kan jauh lebih muda lah, maka diperlukan apa yang saya tidak sempurna lah, katakanlah, bisa saling menutupi, begitu. Di sisi lain Pak Haji Fadil Karsoma lebih senior usia dibanding saya. Kemudian dari segi pengalaman birokrasi pun sama. Ketika saya hanya 10 tahun di pemerintah daerah dan bukan sebagai pejabat publik, nah disinilah Pak Fadil Karsoma sebagai mantan sekretaris daerah, mantan sekda 7 tahun ya di Kabupaten Purwakarta. Ketika kami membuat tagline Kabupaten Tasikmalaya baru, nah disinilah baru. Jadi orang-orangnya betul-betul baru. Walaupun Pak Fadil orang Cikalong, tetapi beliau lama di Purwakarta, jadi terbilang baru lah, buat anyar, begitu. Saya bukan sebagai
politisi gitu kan, maka katakan baru begitu. Papa dia pun sama. Nah di sini ada kolaborasi antara muda dan tua gitu. Mudah-mudahan cocok lah dengan nanti apa yang kita akan kerjakan 5 tahun yang akan datang. Nah, Akang kan mungkin sudah keliling kemana-mana nih. Betul. Tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Hasil dari Akang mendatangi masyarakat, apa yang benar-benar masyarakat butuhkan dan apa yang akan Akang lakukan untuk Kabupaten Tasikmalaya ini? Begini, jadi setelah kami berkeliling hampir ke seluruh desa, 351 desa, kemudian di situ ternyata kami melihat, jadi ini perlu ada penyempurnaan dari apa yang pemerintah lakukan dari tahun ke belakang begitu, terutama dari bidang infrastruktur. Kita masih 200 kilo lebih lah jalan yang rusak berat, itu untuk mayoritas di Tasik Selatan. Kemudian dari segi potensi alam yang ada di kita juga sama. Contoh lah, kita punya 47 km pesisir pantai selatan. Itu ikan yang didapat 1 tahun itu hanya 1000,36 ton setahun. Ini contoh saya punya usaha nih di salah satu pasar yang ada di kita. Saya suplai ikan itu sehari 1 ton ke pasar. Berarti kalau setahun 350 ton. Berarti 3 pasar saja udah habis. Begitu. Sementara pasar kita, pasar yang statusnya kabupaten, pasar desa itu ada 52 lebih. Itu ini semua potensi yang ada ini perlu kita kembangkan lagi. Termasuk potensi pariwisata. Ingat kita hanya PAD kita itu hanya 200, terakhir saya baca ya, 287 miliar. Itu pun 100 miliar dari PBB. Oh, dari PBB. Betul. Bukan dari objek wisata. Objek wisata sedikit. Ya. Kemudian dari potensi-potensi lainnya juga sama sedikitnya. Ini saya rasa perlu penyempurnaan. Karena sebesar-besarnya ini PAD kita ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Nah, di sisi lain kita akan memberikan bantuan terhadap fakir miskin yang dikemas dalam dana abadi, kan kita ambil aja dari 2,5% dari PAD kita. Sementara kalau PAD kita kecilnya, bagaimana kita bisa meratakan semua bantuan yang ada? Nah, disitulah perlu kita punya PDAM. Itu air kita nggak pernah beli, konsumen nggak pernah berkurang, begitu. Kemudian Galunggung juga sama. Semua potensi-potensi yang ada, termasuk energi geotermal yang ada di Karaha, ya. Itu kan ada KSK ya, kawasan strategis kabupaten, termasuk tadi geotermal, pertambangan, gitu. Segala sesuatu tersebut, potensi-potensi alam tersebut yang ada di kabupaten kita itu sangat potensial dan layak untuk bisa kita kembangkan. Itu. Kemudian tadi saja saya berkunjung di salah satu desa di kecamatan Pagar Ageng. Desa tersebut punya potensi dalam produksi susu perah, susu murni. Nah, susu murni tersebut itu kurang lebih 5 ton sebulan. Iya. Nah, makanya di situ tidak ada hal yang lebih dalam memperhatikan supaya lebih meningkat, supaya lebih maju begitu. Nah, kami di sini ada konsep begini. Ketika kita nanti mudah-mudahan terpilih sebagai yang dituakan lah di Pemda ataupun bupati yang mewakili masyarakat, yang kami akan mencari dulu pangsa pasarnya. Karena konsep maju sejahtera masyarakat itu kami yakin itu dari dunia usaha. Tidak mengandalkan pemberian jatah dari DAU, dana perimbangan dan sebagainya. Apa yang menjadi kekayaan kita bisa kita kembangkan. Nah, saya melihat begini, dari hulu ke hilir. Hulunya misalnya pangsa pasarnya, hilirnya bahan bakunya. Nah, di situ kita tentukan industri yang dikelola oleh masyarakat. Nah, kemudian siapa yang menjamin terhadap keberlangsungan pangsa pasar tersebut? Itu. Nah, di sinilah ada peran pemerintah. Jadi jangan sampai ketika pemerintah memberikan bantuan kemandirian, misalnya usaha atau apa,
Contoh, saya pernah melihat ada bantuan untuk penanaman padi organik. Ini fakta. Ketika gebrok bantuan sekian ratus juta misalnya, masyarakat bersemangat untuk menanamkan padi organik. Ketika mereka panen bingung jual kemana, akhirnya udah. Saya rasa itu hanya program penyerapan anggaran saja. Sementara pemanfaatannya bagaimana? Nah, saya ingin pemanfaatan dari program dan kebijakan nanti itu bisa panjang. Walaupun bupati nanti ganti-ganti, itu pemanfaatannya tetap harus ada. Potensi-potensi yang mungkin bisa kita kembangkan lagi begitu. Itu aja. Nah, Kang, banyak yang ditanyakan oleh masyarakat itu kan kalau ini mengenai kos nih, Kang ya. Kos politik khususnya mengenai menyiapkan tim, menyiapkan biaya untuk operasional saksi, baligo dan lain sebagainya. Kalau yang lain kan ada tunjangan, ada dukungan dari partai dan sebagainya. Ini kan Akang independen nih. Membiayai diri sendiri atau juga ada bantuan dari yang lain? Sementara untuk saat ini dan ke depan saya membiayai diri sendiri tentunya. Ya. Dan itu pun saya rasa masih hemat. Masih hemat. Kenapa masih hematnya tuh? Karena saya dari hitungan saya 3 tahun ya. Dari 3 tahun itu saya 3 bulan hanya habis 1 miliar. 3 bulan. 3 bulan sekali 1 miliar. Dari 3 tahun sampai sekarang 3 bulan sekali 1 miliar. 1 miliar tinggal dikalikan saja. Gitu. Ya, untuk ke depan ya mengalir saja begitu. Nah itu tapi semua yang sudah saya keluarkan kos politik ya, saya anggap itu hanya rezeki masyarakat yang mampir ke saya dan nanti feedbacknya jadi amal soleh untuk doa apa yang saya cita-citakan begitu. Contoh tadi saya bilang saya memberikan lampu 1.400 titik lampu yang saya sebar di kabupaten dari 3 tahun yang lalu. Itu kan lampu yang kita pasang itu menerangi orang-orang yang mau beribadah, mau sholat, mau ngaji. Nah dengan pemanfaatan itu mudah-mudahan menjadi doa itu atas apa yang saya cita-citakan begitu. Jadi tidak ada merasa dirugikan atau apa begitu, ataupun merasa ini bagaimana nanti mengembalikan setelah nanti bisanya jadi ini. Jadi bagaimana? Nah, tidak ada. Itu sedekah murni. Karena kami khususnya saya pribadi terlahir dan dibesarkan di pondok pesantren. Tahu bagaimana konsep, walaupun ikhlas itu bahasa hati, tetapi ya sulitlah untuk diutarakan. Konsep ikhlas bagaimana, kemudian sedekah itu nanti seperti apa. Orang kalau bersedekah itu bukannya habis harta itu, maka makin bertambah malah. Dan nanti ketika saya menjalankan program yang saya tulis, yang saya berikan ke KPU sebagai salah satu persyaratan, itu akan kita berikan ke Bapeda. Tidak akan ada dusta di antara kita. Karena program tersebut nanti itu akan sama-sama dikawal oleh masyarakat. Kami ada juga agenda setiap 4 bulan sekali itu mengumpulkan kurang lebih 4.000 tokoh yang mewakili daerahnya masing-masing. Kita akan beritahukan silaturahmi dan evaluasi, tentunya judulnya. Kita akan beritahukan ini program yang sudah, ini program yang sedang, ini program yang akan begitu. Ketika semua program tersebut tidak ada yang tercapai ataupun apa, itu nanti bisa disampaikan oleh masyarakat. Karena kami yakin bahwa ini sebagai kepala daerah nanti, misalnya gitu ya, saya berandai-andai saja ya dulu dengan apa yang sedang saya perbuat saat ini. Ketika nanti terpilih itu boro-boro di dunia, itu kan, boro-boro di akhirat, boro-boro di akhirat. Di dunia pun akan diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat secara kelembagaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di DPRD Kabupaten. Nah disitulah kita betul-betul supaya ini beban pekerjaan ini bisa kita pikul bersama-sama dengan masyarakat. Begitu. Nah disitulah fungsi dan peran calon atau bupati nanti dari independen begitu. Karena dari salah satu keterangan kullu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi.
Jadi apa yang kita pakai itu akan kita pertanggungjawabkan gitu. Termasuk Akang sebagai kepala rumah tangga sama akan diminta juga pertanggungjawabannya. Apalagi ini kepala daerah yang memimpin 1.910.000 penduduk Kabupaten Tasikmalaya. 1.330.000 yang menentukan pilihan. Kemudian luas wilayah yang sangat begitu luas menurut saya, 271.000 hektar. Itu tidak semua wilayah gitu kita injak daerahnya, kecuali nantilah 5 tahun ke depan insya Allah. Itu sudah sangat paham sekali tentang jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten. Mudah-mudahan bisa berkalkulasi terhadap nanti raihan suara saya lah. Ini mohon maaf Kang, boleh tidak menjawab pertanyaan saya? Tadi akan bilang 1 miliar 3 bulan dalam kurun waktu 3 tahun, berarti hitungannya sekitar 12 miliar yang sudah dikeluarkan oleh Akang. Ini uang Akang itu uang tidak mungkin lah dari gaji PNS, usaha Akang, gak mungkin lah, impossible. Usaha Akang yang membantu usaha pribadi Akang yang cukup membantu untuk kos politik ini dari usaha apa Kang? Jadi salah satunya kalau kebanyakan saya itu investasi termasuk di saudara-saudara saya yang ada di Jepang, yang ada di Malaysia. Iya. Gitu. Kalau yang di tanah air mah kecil-kecilan lah, tapi alhamdulillah. Berarti yang di luar negeri. Pribadi mah insya Allah, alhamdulillah. Iya. Lebih dari cukup. Ini Akang melihat 3 calon ini, sejauh mana keyakinan Akang bisa memenangkan sampai detik ini aja? Apa yang membuat Akang yakin bisa memenangkan pilkada ini? Begini ya, kalau berbicara yakin dan tidak menang, itu saya belum bisa menjawab. Kenapa? Karena nomor pun kita belum tahu. Kita ditetapkan sebagai calon itu besok hari Rabu. 2 hari lagi, 3 hari dari hari ini, atau lusanya dari penetapan baru ada nomor. Nah, disitulah kita menghitung angka-angka kemenangan kita. Dari 1.330.000 hak pilih, katakanlah 77%, 80% misalnya yang masuk ke dalam kotak suara. Kemarin itu 800.000 suara kalau nggak salah. 800.000 suara. Sekitar 800.000 suara. Anggap misalnya 1 juta lah ya, 1 juta penduduk yang menentukan pilihan. Nah, di situ baru kita bisa menghitung yakin dan tidaknya itu. Ya, tetapi walaupun yakin dan tidak, tetapi kita harus terus berjuang. Jadi keyakinan itu harus timbul berdasarkan hasil perjuangan. Begitu. Nah, sementara ini kami masih terus berjuang. Cuma ya agak kumagok gitu ya agak kumagok gitu saat ini. Karena belum ada nomor nih. Kita mau buat misalnya APK, semacam kaos dan sebagainya, itu masih menunggu nomor. Ini kita mau nomor berapa nih? Gitu. Pingin ada pas penyebaran sosialisasi nomor. Kami saat ini hanya mempersiapkan pasukan. Pasukan yang memang dari mana aja pasukan Akang ini yang dikumpulkan? Relawannya dari seluruh TPS yang ada. Karena semua TPS kan mereka itu masyarakat biasa atau campur. Ada dari unsur tokoh, unsur tokoh pemuda, unsur ibu-ibu, itu milenial, itu semua ada wakilnya begitu. Nah, semua saya anggap sebagai para pejuang, para pejuang yang betul-betul memperjuangkan hakikatnya, yang memperjuangkan calonnya saya. Nah, bagaimana? Ada optimis dan tidak. Nah, di sini kita harus optimis, karena kita tidak mungkin harus bisa kalah begitu saja ataupun menang begitu saja tanpa perjuangan yang maksimal. Kita membayar semua jerih payah perjuangan kami semua dan jajaran tim yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan menang dengan terhormat lah begitu. Karena ya dengan memaksimalkan apa yang kita mampu, nah disitulah mudah-mudahan syariat kita yang sedang kita jalankan itu tidak jauh dengan hakikat. Jadi
biasanya hakikat itu menempuh jalan syariat. Nah Kang, ini segmen yang paling ditunggu-tunggu, segmen terakhir kita. Akang disilakan untuk menilai setiap para calon. Sekarang kan kita ketahui ada empat pasang. Nah di mata Akang, sosok Pak Ade Sugianto itu gimana? Di mata saya beliau seorang senior saya, mantan atasan saya juga karena dulu di Pemda. Di Pemda. Ya, kemudian senior saya dan mantan atasan saya, dan memang kebanggaan saya juga lah. Oke. Ya. Kemudian Pak Cecep Nurul Yakin. Pak Cecep Nurul sama senior saya dari usia begitu. Kalau baru kenal kemarin pas waktu tes kesehatan. Baik orangnya. Oh iya. Ya. Kemudian Pak Haji Sri Semaya. Nah, sama Pak Haji juga baru kenal kemarin waktu tes kesehatan di RSAS. Beliau pengusaha sukses lah. Pengusaha sukses. Kemudian Pak Hari Sanjaya. Sama kenal di sana juga. Beliau orang yang ramah, baik. Iya. Oke, kemudian Pak Iwan Saputra. Oh, itu senior saya. Baik juga. Berwibawa Pak Iwan. Berwibawa. Kemudian Pak Iip tahu Pak. Nah, itu baru kenal kemarin Pak Iip. Baru kenal kemarin. Iya. Alhamdulillah. Belum tahu terlalu dalam. Belum terlalu dalam. Ya, kelihatannya baik. Pak Padil Karsoma. Itu Pak Padil menjelas itu. Apa itu partner saya yang menonjol dari Pak Padil? Ciri khas Pak Padil. Ciri khas Pak Padil itu saya lihat dari posturnya, wibawanya yang dapat, hidungnya Arab. Gitu. Nah, yang menjadi sekarang menilai diri sendiri boleh? Nggak bisa. Enggak apa-apa. Yang paling mengidentikan diri Akang biar masyarakat tahu bahwa saya itu ini. Silakan. Paling kalau untuk menilai diri saya, ya dari ini aja, dari usia lah paling muda begitu aja. Paling muda. Sulit lah. Tidak pernah menilai diri sendiri. Baiklah Kang, terima kasih waktunya, terima kasih sudah datang sama-sama ke kita menyempatkan waktu dalam waktu yang padat. Alhamdulillah. Saya tahu tadi Akang dari mana juga sangat padat sekali. Terima kasih. Semangat berjuang, semoga apa yang diinginkan oleh Akang tercapai juga. Amin. Masyarakat bisa mencerna apa yang kita bicarakan.